Hai, perkenalkan nama saya Fitrianisi. Saya berasal dari Bangkalan, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membuat resum materi dari materi yang saya pelajari tadi pada Day 1 PKKMB Sakera 2025. Materi pada Day 1 PKKMB Sekera itu disampaikan oleh 5 pemateri, diantaranya Dr. Herawahyuni, MPSI, psikolog. Ia menyampaikan materi tentang toxic relationship terhadap kesehatan mental. Dalam materi yang ia sampaikan itu disebutkan bahwa hubungan yang toksik itu berdampak pada kesehatan mental seseorang yang terlibat dalam hubungan itu. Misalnya, orang itu akan merasa kehilangan dirinya sendiri, ia akan menyakiti dirinya sendiri, merasa tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus terbebas dari hubungan yang toksik. Salah satunya, bila kita tahu bahwa pasangan kita adalah seseorang yang toksik, maka kita harus melepaskannya. Itu adalah cara termudah untuk membebaskan diri dari rasa tidak nyaman dan rasa tidak enak yang berkelanjutan. Oke. Materi pada Day 1 PKKMB Sekera itu disampaikan oleh 5 pemateri, diantaranya Dr. Herawahyuni, MPSI, psikolog. Ia menyampaikan materi tentang toxic relationship terhadap kesehatan mental. Dalam materi yang ia sampaikan itu disebutkan bahwa hubungan yang toksik itu berdampak pada kesehatan mental seseorang yang terlibat dalam hubungan itu. Misalnya, orang itu akan merasa kehilangan dirinya sendiri, ia akan menyakiti dirinya sendiri, merasa tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus terbebas dari hubungan yang toksik. Salah satunya, bila kita tahu bahwa pasangan kita adalah seseorang yang toksik, maka kita harus melepaskannya. Itu adalah cara termudah untuk membebaskan diri dari rasa tidak nyaman dan rasa tidak enak yang berkelanjutan. Oke. Materi ketiga itu disampaikan oleh Ibu Nailur Rahma, SPSI, MA. Ia menyampaikan tentang ciri-ciri hubungan yang toksik. Hubungan yang toksik itu adalah hubungan yang membuat kamu merasa tertekan dan tidak memiliki kebebasan untuk berbicara terhadap pasanganmu. Saat dengannya, kamu akan merasa dikucilkan dan tidak berani untuk mengatakan seperti apa yang kamu inginkan. Cara untuk mengetahui kita berada di hubungan yang toksik atau tidak, itu juga ia jelaskan dalam materinya tadi. Caranya adalah saat kamu bersamanya, apakah kamu merasa bebas atau tertekan? Pilih salah satunya ya. Yang kedua, takut mengatakan hal yang sejujurnya. Jika saat bersamanya kamu takut untuk berbicara jujur, maka kemungkinan besar kamu berada dalam hubungan yang toksik. Yang ketiga, kamu merasa bahwa itu bukanlah dirimu sendiri. Saat bersamanya, kamu seolah-olah menjadi orang lain seperti apa yang ia inginkan. Dampaknya apa? Dampaknya kamu, si korban, bisa kehilangan fokus, kesehatan mentalnya terganggu, menjauhi lingkungan sosial hanya karena kamu dibatasi dan tidak diperbolehkan untuk berkumpul dengan orang lain. Merasa tidak berguna karena terlalu sering disalahkan, kamu akan merasa bahwa kamu tidak berguna. Nah, kalau kamu tahu hubungan itu adalah hubungan yang toksik, kenapa masih bertahan? Ayo, kenapa? Mungkin karena kamu sendiri tidak menyadari bahwa kamu berada di hubungan yang toksik. Atau bisa jadi kamu merasa takut ditinggal. Kamu merasa seolah-olah di dunia ini hanya dia yang mencintaimu, Prat. Tidak. Di dunia ini itu banyak yang akan mencintai kamu, menyayangi kamu sewajarnya dan seharusnya tanpa harus merendahkan dirimu sendiri. Nah, kalau kamu udah tahu kamu terjebak di hubungan yang toksik, aku kasih tahu caranya biar kamu bisa keluar dari hubungan itu. Caranya adalah kamu harus mencari seseorang yang pendidikannya setara dengan kamu. Kenapa harus pendidikannya setara? Karena jika dia tahu kodrat wanita, maka dia tidak akan pernah berani untuk menyakiti kamu, apalagi membuat kamu kehilangan diri kamu sendiri.
Intervensi emosional dan kognitif ke UPA konseling. Jadi kalian harus banyak-banyak berbicara atau bercerita kepada seseorang yang bisa membantu kalian keluar dari masalah tersebut. Oke, jangan cerita ke orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Materi yang keempat itu disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Holilur Rahman. Ia adalah Kepala Unit Usaha Syariah PT Pegadaian. Materi kelima disampaikan oleh Haji Muhammad Umam Fawaid SPSI. Ia adalah pengusaha tembakau dan seorang investor. Dalam materi yang disampaikan oleh Bapak Umam, itu adalah materi yang sangat memotivasi. Terdapat perkataan beliau yang mengatakan bahwa semua orang berhak untuk sukses. Sukses itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Dan kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi, kamu akan menilai kamu seperti apa, itu tergantung seperti apa penilaian kamu pada dirimu sendiri. Jika kamu tidak menilai kamu kecil, tidak merendahkan dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Kamu akan menjadi seperti apa yang kamu nilai. Dan ia juga mengatakan bahwa kita berhak untuk bermimpi. Bermimpilah setinggi-tingginya, karena mimpimu adalah bahan bakar untuk kesuksesanmu kelak. Mimpi sukses itu adalah sesuatu yang bisa dicapai jika kita terus berusaha, berdoa, dan selalu konsisten. Ya, jangan lupakan konsisten. Dalam hal apapun, konsisten adalah sesuatu yang sangat penting.